Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung di dalam ibadah tengah minggu Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, Yesus yang dipenuhi Roh Kudus. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dari rumah ke rumah dan dimanapun saudara berada. Dia memberkati saudara, Dia memberikan yang terbaik bagimu. Dan kita percaya setiap kebenaran firman yang kita dengar pada hari ini memberikan kepada saudara kekuatan. Engkau yang sakit pasti sembuh, engkau yang luka pasti dipulihkan, dan engkau yang lemah diberikan kekuatan. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, di mana kita telah menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Dan kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda di mana kemuliaan Tuhan ada pada kita. Kita diurapi untuk melebihi teman-teman sekutu kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari saudara siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang, agar mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya sudah diberkati. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru.
untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, berkati Pastor Yohanes Wibowo, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melimpah bagi setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa yang kita alami bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita bertemu kembali. Ada firman Tuhan dalam Mazmur dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Maka hari ini dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersyukur pada Tuhan, hampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Karena Tuhan mengasihi kita, Bapa mengasihi setiap kita. Dialah perlindungan kita, Dialah kubu pertahanan kita, Dia tempat persembunyian kita, Dia penyembuh kita. Yesuslah kekudusan kita, Yesuslah kebenaran kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Sama-sama katakan, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you.
the Lord. Kami datang Tuhan, dan kami menyembah Engkau Yesus. Persembunyian kami, Kau tak pernah kecewakan kami, Kaulah kekuatan kami, kami menyembah. Kami tinggikan Engkau, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, segala pengagungan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan. Kau gunung batu kami, pertahanan kami, kekuatan dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekudusan-Mu penuhi kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kau saja yang layak disembah, Kau saja yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Yesus Juru Selamat, Kau kehidupan kami, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak mencari takut, kami tidak mencari khawatir, karena Roh-Mu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ada kemenangan yang terjadi bagi setiap kami, ada kesembuhan yang terjadi bagi setiap kami, ada pemulihan terjadi bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Aba, ya Bapa, ya Ralalama, ya Ralama, Shiki, ya Ralama, ya Ralalama, ya Ralama, ya Ralalama, ya Ralama, Shiki nama ya Ralama, ya Ralalama, ya Ralama, ya Ralalama, ya Ralama, ya Ralama, ya Ralalama, ya Ralama. Haleluya, 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 haleluya.
Jamah setiap kami. Roh Kudus perbaharui setiap hati kami. Setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Setiap kami yang terluka sudah Tuhan pulihkan. Kami bersyukur. Dan mari Roh Kudus berkata-kata bagi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan menjadi berkat dan kekuatan bagi jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama angkat tangan kita bersyukur pada Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Saudara boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk pribadi dan karakter Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Bapa, berfirmanlah bagi kami, tibalah saatnya Engkau berbicara bagi kami. Siapapun mereka yang ada di rumah, kami percaya Tuhan berkati mereka dengan kelimpahan. Dan kami percaya siapa yang hari ini sakit, Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan. Bapa, biarlah anugerah-Mu Roh Kudus menuntun mereka di dalam pembacaan firman ini. Berilah kami roh pengertian sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah bagi kami, urapilah hamba-Mu yang terbatas ini, dan kami percaya Roh Kudus tidak terbatas sampai dengan ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Hari ini saya akan berbicara tentang ketaatan dan berkat. Itulah judul daripada khotbah saya malam hari ini. Saya mau katakan tanpa ketaatan hanya fokus kepada berkat adalah satu kebodohan. Dan kita yang saat ini sudah diberkati Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajar saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua untuk saudara dan untuk saya. Kita akan sama-sama membuka di Filipi 1 ayat yang ketiga.
Efesus 1 ayat 3, maafkan saya. Efesus 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Bapa dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Katakan amin. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah, artinya saudara dan saya telah diberkati, dikaruniakan, bukan upaya kita, tapi dikaruniakan kepada kita. Di mana? Di dalam Kristus. Segala berkat, bukan hanya sebagian, tapi segala berkat rohani. Kalau kita bicara tentang segala berkat, bukan sebagian, tetapi kita semua berkat. Artinya berkat rohani. Pasti saudara bertanya kepada saya, Pak, itu kan berkat rohani. Saat ini bagaimana untuk berkat jasmani? Jangan khawatir. Kalau rohani saudara aja diberkati, apalagi jasmani saudara. Amin. Saat ini kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca ini semuanya berlaku dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya jangan pakai akalmu, jangan pakai hatimu, biarkanlah Roh Kudus menuntun engkau sehingga engkau boleh mengerti kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Kalau kita pakai akal budi, kita nggak akan bisa nyampe, nggak akan mungkin. Pasti kita akan didakwa oleh yang namanya si iblis. Masa sih, mana mungkin. Saya mau katakan berkat rohani sudah ada di dalam surga. Karena Alkitab mengatakan Yesus adalah segala janji-janji Bapa. Amin. Itu sebabnya saya akan menyampaikan kepada saudara apa yang Tuhan sudah kerjakan adalah Tuhan ingin memberkati saudara dan saya. Tapi selama ini kita hanya membicarakan tentang berkat. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau kita hanya fokusnya kepada berkat, tanpa ketaatan, saudara akan kecewa. Saudara akan jatuh bangun, saudara seolah-olah sudah berjalan maju padahal masih berjalan di tempat. Amin. Saya percaya hari ini Tuhan memberkati kita luar biasa. Tuhan menuntun saudara dan saya. Memberikan kabar ini supaya kita percaya bahwa berkat itu telah ada. Di dalam Roma 8 ayat yang 32, dikatakan demikian, Roma 8 ayat 32, saya mau bacakan buat saudara. Ia yang tidak menyayangkan anaknya Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi saudara dan saya, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan kepada saudara dan saya segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Ini menyangkut jasmani saudara. Kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Jadi berkat rohani sudah ada, berkat jasmani sudah ada. Pak, kalau sudah ada berarti kita nggak usah minta. Saya mau katakan kepada saudara, imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu yang menuntun perjalanan hidupmu. Sampai saat ini saya juga masih minta. Mungkin saya diajar Tuhan untuk minta. Bukan minta untuk keinginan, tapi keperluan. Tuhan tahu keperluanmu. Tuhan tahu keperluan saya. Sebelum kita minta, Tuhan pasti tahu. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, ya, bahwa Tuhan tahu persis keperluanmu. Tuhan tahu keperluan saya dan saudara. Ya, ayatnya yang di Filipi 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian, saudara dan saya. Filipi 4 ayat yang ke-19. Ini saudara dengar baik-baik, saya akan bacakan pelan-pelan. Bapakku akan
memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika saudara ada di dalam Kristus, berkat rohani sudah ada, berkat jasmani Tuhan sudah katakan, Dia yang tidak menyayangkan anaknya, apalagi kita, apalagi yang tidak diberikan kepada kita. Pasti Tuhan berkati rohanimu, jasmanimu. Amin. Katakan kepada saya sama-sama keperluan, segala keperluan. Jadi segala keperluanmu Tuhan akan cukupkan. Tolong dicatat apa yang saya katakan, bukan keinginan. Boleh kita berdoa, boleh kita minta sama Tuhan. Saya juga masih minta sama Tuhan. Minta apa? Saya minta untuk dibuang hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan saya. Amarah saya, ketidaksabaran saya, egois saya. Ya, karena saya percaya sekali Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang saudara sembah, yang selalu mencukupkan keperluanmu. Tidak pernah gagal apa rancangannya Dia. Amin. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, bagaimana caranya Bapa memberkati kita. Karena berkat itu bahasa Ibraninya adalah bahasa Ibraninya aja barakah kalau tanya orang seberang tetangga kita. Tetapi bahasa Yunaninya ada eulogia. Eulogia itu terdiri dari dua kata, suku kata, euo dan logia. Artinya apa? Perkataan yang baik. Amin. Jadi saudara tahu bahwa berkat itu jangan hanya fokus kepada duniawi. Berkat itu adalah perkataan yang baik. Kita akan belajar hari ini bersama-sama kepada dari Abraham. Bagaimana Bapa memberkati kita? Kita buka dulu di Kejadian 1 ayat 20 dan 22. Demikian firman Tuhan. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Bapa menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Bapa melihat semuanya itu baik. Lalu Bapa memberkati semuanya itu. Apa? Firman-Nya katanya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Di sini dikatakan, lalu Bapa memberkati semuanya. Tadi saya sudah katakan bahwa berkat adalah perkataan yang baik. Bagaimana cara Bapa memberkati? Firman-Nya dengan perkataan. Dikatakan, lalu Bapa memberkati semuanya itu, firman-Nya. Bagaimanakah caranya Bapa memberkati? Yaitu dengan firman, dengan perkataan. Itu sebabnya saya mau katakan kepada saudara, siapapun saudara, berkatilah istrimu, berkatilah suamimu, berkatilah anak-anakmu dengan perkataan yang baik. Tanpa perkataan tidak mungkin ada berkat. Perkataan itu yang harus diucapkan, yaitu perkataan berkat. Kalau saudara ketemu dengan orang lain, orang-orang yang itu pasti bilang, Tuhan Yesus berkati. Itu namanya berkat perkataan. Kalau kita hanya fokus berkat kepada materi, kita akhirnya dituntun kepada kesombongan, dituntun kepada mamon. Itu sebabnya kita belajar dari Abraham. Bahkan di ayat yang ke-28 juga begitu penciptaan, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Kita akan buka Kejadian 12, siapa yang bisa memberkati kita? Dan bagaimana Bapak memberkati kita, sudah tahu bahwa Bapak memberkati dengan perkataannya, dengan firman-Nya.
Tetapi siapa yang dapat memberkati kita? Yaitu yang pertama adalah Bapa sendiri dapat memberkati kita. Amin. Bapa yang akan memberkati saudara dan saya, Bapa sendiri. Di dalam kita belajar dari Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, saya akan sampaikan kepada saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya atau tidak percaya, Tuhan akan berurusan dengan kita. Seorang diri, tanpa orang lain. Pergi, kita disuruh pergi. Tuhan akan berurusan dengan saudara dan saya. Karena Tuhan punya maksud luar biasa buat kita semua masing-masing. Amin. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Abraham, pergilah. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Amin. Saudara dan saya sudah diberkati berkat rohani. Saudara dan saya sudah diberkati dengan berkat jasmani. Minta boleh, silahkan, monggo saudara boleh minta. Saya minta sama Tuhan, selalu saya minta sama Tuhan. Apa yang saya minta? Saya selalu minta berdoa buat orang-orang yang minta didoakan. Saya selalu minta kepada Tuhan supaya hal-hal yang tidak baik diajar, saya diajar Tuhan. Suruh apa? Bersyukur. Kalau Yesus datang kepada kita untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, bukan berarti kelimpahan itu mobil 3, rumah 3, atau mobil 2, rumah 1, tidak. Kelimpahan itu diambil dari mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, apa yang Tuhan berikan selalu cukup. Dan selalu lebih. Cukupnya Tuhan lebih bagi kita. Imani itu, saya diajar seperti itu. Untuk mencari orang yang beriman, banyak. Coba tanya sama diri kita masing-masing. Apakah kita tipikal orang yang bersyukur? Saya diajar bersyukur sama Tuhan. Termasuk sama istri saya, termasuk anak saya. Saya selalu memberkati dengan perkataan. Istri saya selalu memberkati dengan perkataan kepada anak-anak saya. Jadi ketika engkau memberkati orang sakit dipulihkan, orang sakit disembuhkan, orang yang terikat dibebaskan dengan perkataan. Singkat cerita, saya didatangi seorang istri yang selalu suaminya berbicara demikian. Tuhan Yesus berkati. Ketika dia mau pergi, Tuhan Yesus berkati perjalananmu. Ada buntutnya. Hati-hati motornya. Kalau dia naik mobil, hati-hati mobilnya. Dia tidak tergubris, tidak mengubris itu. Tapi satu saat dia bicara dengan saya. Pak, masa selalu suami saya berbicara demikian? Hati-hati motornya, hati-hati mobilnya. Tuhan Yesus berkati ya. Saya langsung bilang, seperti begitukah? Oke, sekarang kita tanya sama suaminya. Istrinya mau pergi, suaminya ada, dia ngomong begitu. Tuhan Yesus berkati mama, hati-hati motornya. Pergi dia. Saya panggil suaminya tanpa ada istrinya. Kalau ada istrinya mungkin istrinya kaget. Dia berkata demikian, bagaimana Pak Pendeta? Apakah saya salah? Apakah yang saya ucapkan salah? Tuhan Yesus berkati mama, hati-hati motornya. Sebetulnya kenapa engkau bicara yang terakhir, hati-hati mobilnya atau hati motornya? Hati-hati motornya. Pak Pendeta bagaimana sih? Ini saya berbicara dengan teman saya sendiri. Pak Pendeta bagaimana? Saya sudah memberkati dia dengan perkataan. Dan Pak Pendeta setiap kali hari Minggu mengajarkan kita memberkati. Terus kenapa engkau bicara yang terakhir? Dia buka handphonenya, dia kasih baca saya. Tahu saudara apa yang dia baca? Yang suruh dibaca? Saudara pasti
Saya nggak bisa ngomong begitu baca. Dia tulisannya begini, kamu telah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus. Istri saya sudah dibayar lunas, Pak, tapi motor saya belum dibayar lunas. Makanya saya bicara hati-hati motornya, hati-hati mobilnya. Itu yang saya selalu berkata. Begitu saya baca itu saya nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena kalau saya kasih tahu dia akan selalu defense, bela diri. Amin. Hal-hal seperti itu yang orang saya tahu. Bahwa kita telah diberkati. Kita tidak diberkati dengan perkataan engkau dan aku dapat memberkati orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 3 kita akan baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau saudara punya Alkitab buku, ini ada di Ibrani 11 ayat 8, catatan kakinya. Kalau saudara lihat di catatan kakinya, isinya begini. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, Tuhan suruh Abraham pergi. Abraham tanpa tanya, dia taat. Amin. Jadi Abraham pergi tanpa tanya. Tuhan suruh pergi. Tuhan pasti berkati dia. Itu kita belajar dari Abraham. Abraham bukan seorang bapak yang beriman, tapi orang yang taat. Ketika dia taat, Tuhan mengatakan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Amin. Jadi pertama kita bisa diberkati langsung dengan Bapa. Dan Bapa selalu mau memberkati kita terus menerus. Yang kedua, di dalam Kejadian 22, Kejadian 22 ayat yang ke-15 sampai dengan 18, kita akan belajar bersama-sama. Saudara tahu ini ceritanya tentang Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal, maka aku akan memberkati engkau. Paham? 2 kali Abraham diperintahkan. Saudara bisa melihat Yesus di sini? Bisa lihat gambaran Yesus? Dikatakan anaknya yang tunggal. Oke? Ayat yang pertama saya mau bacakan buat saudara. Setelah semuanya itu, Bapa mencobai Abraham. Kata mencobai itu bukan dicobai. Tuhan tidak pernah mencobai. Bapa tidak pernah mencobai, tapi menguji Abraham. Persembahkanlah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi. Itu berbicara tentang Yesus. Ya. Ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana, akan sembahyang. Saudara boleh bertanya-tanya, Tuhan suruh dia mempersembahkan anaknya, tetapi imannya Abraham, dia katakan kami akan kembali.
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulnya ke atas bahunya Ishak. Saudara paham? Itu gambaran Yesus memikul salib. Amin. Saya percaya bahwa saudara dan saya diberkati bukan karena perbuatan kita. Saudara karena sudah diberkati, itu sebabnya saudara mau mendengar suara Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada saudara dan saya bahwa berkat Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Sudah ada di surga. Semuanya, segala sesuatu sudah diberikan kepada berkat rohani, berkat jasmani. Keperluan, maaf saya katakan keperluan. Ini saya garisin, bukan keinginan. Jangan pernah ngimpi keinginanmu diberikan oleh Tuhan. Tuhan hanya kasih keperluanmu. Minta boleh, saya minta, masih minta sama Tuhan. Saya minta diberikan hati yang rendah hati, yang mau bersyukur. Amin. Untuk bersyukur, pasti saudara hidup di dalam kelimpahan. Berapapun yang saudara punya, bersyukur. Berapapun saudara ada, bersyukur. Untuk bersyukur tidak mudah, tapi saya diajar Tuhan. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Kita dibentuk Tuhan, dididik Tuhan bukan secara instan. Saudara dan saya ditebus dari hukum Taurat untuk menerima di dalam Dia, itu menjadi anak yang sudah dewasa. Huios, bukan nepios. Huios itu anak yang sudah siap untuk menerima berkat. Amin. Di dalam Kejadian 14, Abraham juga diberkati. Tadi kita sudah tahu bahwa Bapa bisa memberkati langsung. Yang kedua, Bapa bisa memberkati lewat orang yang mempunyai otoritas. Amin. Di dalam ayat yang ke-17, Kejadian 14 ayat yang ke-17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja-raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom yang menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Bapa yang maha tinggi. Lalu ayat 19, lalu ia memberkati Abraham bagaimana? Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Bapa yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Bapa yang maha tinggi. Dan setelah itu Abraham menyerahkan apa? Memberikan apa? 1/10. Amin. Saya mau katakan kepada saudara-saudara dan saya pasti taat. Amin. Saudara dan saya pasti taat dengan perintah Tuhan. Saudara dan saya pasti mendengarkan kabar baik ini. Kabar baik ini bukan buat orang lain, buat saudara dan saya. Kalau saudara sudah menerimanya, saudara bagikan kepada orang lain. Amin. Kalau soal bicara 1/10, itu sudah bicara bagian Tuhan, milik Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, 1/10 itu adalah milik Tuhan, bukan saudara bertransaksi dengan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara di Imamat 27, ayat yang ke-30, demikian firman Tuhan. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, dari usahamu, baik dari benih, dari bisnismu, oke? Di tanah mana, di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Artinya 1/10 itu milik Tuhan. Saya percaya saudara taat untuk membayar 1/10. Persepuluhan tidak pernah diajarkan untuk harus
tapi kesadaran saudara dan saya. Persepuluhan adalah bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan. Berapapun saudara sisihkan, dapat berapa sisihkan buat Tuhan. Amin. Ketika kita sisihkan, bukan sisakan. Beda, sisihkan dengan sisakan beda. Ketika kita dapat 10.000, 1.000 kita sisihkan. Ketika kita dapat 1 juta, 100.000 kita sisihkan. Bukan disisakan. Cepat atau tidak, percaya atau tidak, Tuhan berurusan dengan saudara dan saya dengan ketaatan. Bahkan di Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, ujilah aku. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Ya. Tuhan berbicara begini di Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan katanya, ujilah aku, firman Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Paham saudara, persepuluhan itu milik Tuhan. Kembalikan. Sisihkan, jangan sisakan. Beda. Kalau disisihkan dengan sisakan. Amin. Contoh, saya mau kasih tahu sama saudara. Saya melihat seorang anak kecil yang ingin makan permen. Saya belikan dia permen, saya kasih permen 10-10-nya. Dia bersyukur, berterima kasih. Tapi coba saya bilang begini sama dia. Untuk ngikut supaya saya ikut bersenang, bolehkah saya minta 1? Kalau saudara kasih itu kepada anak kecil, pasti anak kecil itu lari. Sekarang saya mau tanya, gambaran siapakah anak kecil itu? Itu saya yang mau kasih. Itu adalah gambaran kebanyakan orang percaya. Dikasih 10-10-10-nya mau diambil. Padahal saya yang kasih. Bapak kasih berkat buatmu. Bapak kasih usaha buatmu. Semua apa yang engkau terima, semua dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya bagian Tuhan sisihkan, jangan sisakan. Berkat yang kau terima dari usahamu, berkat yang kau terima dari pekerjaanmu, itu semuanya dari Tuhan. Jangan pernah bangga dengan apa yang kau miliki, rumahmu, dengan mobilmu, jangan pernah bangga, itu semua titipan. Engkau datang telanjang, pulang juga telanjang, nggak apa-apa. Jangan pernah sombong hidup di dunia, rendah hati, taat kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ya, Abraham bisa taat, bagaimana bisa taat dia? Saya akan bukakan ayat yang terakhir buat kita semua di dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ini mengenai Ishak, ada kelaparan, sedangkan Abraham setelah itu waktu itu sudah memberkati Ishak. Ketika ada kelaparan, Ishak tetap dipelihara Tuhan. Ishak tetap diberkati Tuhan. Dikatakan demikian firman Tuhan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, itu ayat yang 1, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Maka aku menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan kata Bapak, aku akan menepati sumpah yang telah
ku ikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapa bersumpah kepada Abraham, Ishak dipelihara, diberkati. Kuncinya Abraham bisa taat. Saudara bisa baca di ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Amin. Itu sebabnya Abraham mendengarkan. Banyak orang datang ke gereja hanya mendengar firman. Beda, mendengar dengan mendengarkan beda. Saudara mendengar bisa masuk sini, bisa keluar sini. Mungkin kalau buntu keluar lagi, nggak bisa ke sini. Tapi kalau mendengarkan, saudara pasti sampai di hati. Berbeda. Abraham mendengarkan sehingga boleh taat. Dan saya mau katakan kepada saudara, kita baca ini, kita Bapak seorang Bapak, kita Bapak segala bangsa, Bapak orang beriman dan Bapak yang taat. Sebabnya ketaatan pasti saudara diberkati. Kita percaya, saya mau kasih kesimpulan yang terakhir buat kita semua. Supaya saudara paham, saudara boleh catat kesimpulan ini. Tuhan tidak sedang menyiapkan berkat buat kita. Tuhan tidak sedang menyiapkan berkat buat saudara dan saya. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menerima berkat. Jadi kita yang dipersiapkan. Karena kalau kita belum siap, bisa jadi celaka. Untuk mengakhiri saya akan bercerita tentang ilustrasi yang saya alami sendiri ketika saya lagi naik mobil. Ketika saya naik mobil, ada teman saya pakai Harley Davidson dari sebelah mobil saya, dia ngomong, bos, Harley bos. Saya dengan jengkel, saya bilang, iya saya tahu Harley. Saya tutup. Dia langsung lagi dari sebelah saya, Harley bos, Harley. Karena saya sudah tidak mau, saya cuma bilang sombong kamu. Sampai ketiga kali saya nggak mau nyaut. Selesai setelah dia bicara begitu, tiba-tiba dia kecelakaan di depan. Kenapa? Saya katakan pada saya mau datang, saya mau marahin dia. Tahu nggak saudara apa yang dia katakan kepada saya? Lu sombong banget. Lu gua panggil, tutup kaca, nggak mau tahu. Kenapa lu ngomong, gua tahu itu Harley. Bukan begitu bos, katanya. Saya mau tanya, Harley itu remnya di mana? Amin. Dari sini saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara belum waktunya menerima berkat, jangan pernah untuk mencari berkat dengan kekuatanmu. Kalau sudah waktunya Tuhan, pasti saudara diberkati. Jangan minta berkat kalau kita belum siap. Makanya saya katakan Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bisa menerima berkat. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Semua karena anugerah Tuhan. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas. Roh Kudus, dan kami percaya setiap apa yang Engkau kerjakan bagi kami, setiap apa yang terjadi dalam hidup kami ada dalam rancangan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak-Mu di rumah, siapapun hari ini yang mendengar kabar baik, kami telah menerima berkat. Kami boleh percaya bahwa berkat rohani, berkat jasmani telah ada dalam kehidupan kami. Kami telah dibentuk Tuhan untuk supaya bisa siap menerima berkat. Dan kami percaya semua adalah waktu-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami, biar kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan Bapak. Siapapun mereka yang mendengar di rumah masing-masing, dimanapun mereka, siapapun mereka, jamah hati mereka Tuhan. Biar sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara, haleluya.
Kita semua telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tetap percaya bahwa saat-saat ini Tuhan sedang mempersiapkan setiap kita untuk menerima berkat yang luar biasa. Dan malam hari ini sama-sama kita akan sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion, ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya batu rapat di kepala Harun, dan kesambut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Ya, kita sama-sama akan menerima berkat yang luar biasa. Inilah tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh mengangkat tubuh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah beroleh penebusan yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Dan oleh anugerah karya salib Kristus kami bersyukur telah dibenarkan. Dan kami telah disucikan. Kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk. Dan kami telah diberkati dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan mempunyai hidup yang kekal. Dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, Tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak-Mu. Oleh anugerah karya salib Kristus kami mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan dari kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan kekal. Oleh darah perjanjian yang baru dan kekal, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menerima kehidupan perlindungan yang sempurna dan hidup di dalam segala kelimpahan. Dan kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berkuasa dalam hidup kami karena Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu tubuh yang sakti dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua telah menjadi mempelai Tuhan yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan domba dan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami percaya di atas kayu salib semua sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus.
Sebagaimana Ibrani 1 ayat 9 bahwa Bapa mengurapi Tuhan Yesus Kristus dan kita percaya minyak ini juga melalui Roh Kudus mengurapi kita sama-sama dimanapun saudara, di mana minyak ini dicurahkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, saya percaya saudara semua yang ada di rumah, dimanapun yang berfellowship saat ini, kita semua sangat diberkati, amin. Tos kiri kanannya katakan, saya sangat diberkati, puji Tuhan. Saudara, kami mengharapkan dukungan saudara, agar kabar baik pelayanan ini, yang menjadi berkat bagi banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebab di luar sana, saudara tahu enggak? Masih banyak orang-orang mungkin belum pernah mendengar tentang Yesus adalah juru selamat. Bahkan masih banyak bangsa-bangsa yang belum percaya, belum mengenal Yesus. Itu sebabnya mari dukung pelayanan ini. Kita memerlukan dukungan saudara. Kita menjadi partnership dalam pelayanan, menjadi satu. Di layar saudara ada nomor rekening yaitu BCA. Saudara boleh transfer ke BCA dengan nomor rekening 8700 133177 dan juga persembahan persepuluhan 8700 105777. Atau di layar saudara ada barcode yang saudara bisa scan, dan setiap persembahan saudara yang saudara beri di dalam kebenaran karena iman, Tuhan berjanji akan memberkati saudara berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Saudara tidak akan pernah berkekurangan. Dan kami menunggu dengan sukacita setiap telepon saudara. Seluruh pastor-pastor GCC siap untuk berdoa bersama dengan saudara. Jangan ragu, jangan segan, telepon kami. Kita akan berdoa bersama, kita akan mendoakan keluargamu, kita akan berdoa untuk bisnismu, usahamu, anak-anakmu. Dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Dan setiap jam 9 malam kita punya program doa bersama yaitu Grace Prayer. Kita bisa berdoa di tempat kita masing-masing, dan ketika kita berdoa menjadi satu di dalam Yesus, kita percaya bahwa sesuatu yang besar, yang ajaib Tuhan akan lakukan seturut dengan doa-doa kita. Percayalah, bahkan bukan hanya kita saja diberkati, bukan hanya gereja-gereja, tapi bangsa-bangsa akan diberkati dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui doa-doa kita. Dan sebagai bentuk nyata dukungan saudara, saat ini juga kami mengharapkan, mari tekan tombol like, dan saudara bisa lihat ada kolom komen. Bapak Ibu tolong isi kolom itu, jangan dikosongin. Mungkin saudara bingung mau isi apa pastor. Isi boleh haleluya, Tuhan Yesus baik, amin, khotbahnya sangat memberkati saya. Pokoknya perkataan-perkataan iman, karena itu akan membantu kita nanti di dalam pelayanan online. Amin, saudara mau? Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa subscribe. Sebelum kita terima doa berkat, mari kita berdoa bersama dengan Grace Prayer. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk fellowship yang luar biasa, yang sangat memberkati pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami bersyukur ya Bapa, sebab kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu dan mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Bapa, terima kasih, kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami semua pasti berbuah banyak bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang di rumah sama saya katakan haleluya, haleluya, haleluya.
Saudaraku, saya pesan dari mimbar ini bahwa saudara dan saya sekarang hidup di zaman anugerah, hidup di bawah berkat. Itu sebabnya karena saudara dan saya sudah diberkati, pasti saudara dan saya menjadi taat. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa bersama dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapani kepala dan kecangkutan jubahnya turun seperti angin yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapani kepala harum yang tersangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya batu rapani kepala harum yang terjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.